Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Naza dan NPM 200814162 dari blog Basic System Organ Special Sense Reproduksi dan Urinary Tract. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping dari sistem reproduksi wanita, di mana sistem reproduksi wanita yang terdiri dari berbagai organ-organ yang terdiri dari organ internal dan juga eksternal yang berperan dalam fungsi reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi, di mana anatomi terdapat genitalia feminina eksterna dan juga interna. Pada genitalia feminina eksterna atau disebut dengan vulva terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ialah mons pubis, labium majus, labium minus, vestibulum vaginae, dan yang terakhir adalah klitoris. Mons pubis merupakan daerah segitiga terbalik dari jaringan lemak yang ditutupi oleh kulit yang mengandung rambut yang terletak di atas tulang kemaluan. Yang kedua adalah labium majus, di mana merupakan dua lipatan kulit tebal dan berlemak yang membentuk bagian luar vulva. Yang ketiga adalah labium minus, merupakan dua lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang keempat adalah vestibulum vaginae, merupakan area yang terletak di dalam vulva antara labia minora. Dan yang terakhir adalah klitoris. Selanjutnya adalah genita feminina interna yang terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ialah vagina, uterus, tuba fallopi, dan juga ovarium, di mana vagina merupakan saluran berotot dan elastis yang menghubungkan vulva di bagian luar tubuh dengan rahim di bagian dalam. Selanjutnya uterus, di mana merupakan organ berotot berbentuk seperti buah pir yang terletak di panggul wanita. Selanjutnya adalah tuba fallopi, merupakan dua saluran panjang dan sempit yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Dan terakhir merupakan ovarium, di mana merupakan kelenjar reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas reproduksi sel telur atau oosit dan hormon reproduksi. Ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau ovum dalam ovarium. Nah, terdapat beberapa fase. Yang pertama ialah fase pembelahan. Fase pembelahan terdiri dari mitosis dan juga meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel gamet yang identik. Sementara meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel gamet yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, di mana pada fase ini ooganium berproses menjadi mitosis menjadi oosit primer yang kemudian membelah untuk membentuk oosit sekunder. Nah, pada fase ini dimulai berlangsung sejak pasaport botas sejak usia 12 tahun. Selanjutnya ialah fase yang kedua, yaitu fase perkembangan. Pada fase pembelahan sel pertama dalam oogenesis terjadi perkembangan sitoplasma yang tidak merata. Akibatnya, satu oosit memiliki sitoplasma yang banyak dan berukuran lebih besar, sementara oosit lainnya hampir tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang lebih kecil dan sedikit sitoplasma disebut sebagai badan polar pertama. Selanjutnya memasuki fase yang pematangan, di mana setelah oosit sekunder membelah menghasilkan ootit, maka badan polar pertama juga membelah menjadi dua badan polar kedua, di mana ovulasi terjadi saat ootit yang matang. Selama masanya hidup, wanita menghasilkan sekitar 400 sel matang. Setelah pembuahan, ootit berkembang menjadi sel telur jika bertemu dengan sperma. Jika tidak terjadi pembuahan, maka siklus oogenesis akan berulang dan sel telur yang tidak berkembang akan luruh menjadi darah menstruasi. Fase menstruasi terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama ialah fase menstruasi. Pada fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sekitar 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan endometrium yang telah menebal akan meluruh dan dikeluarkan melalui vagina sebagai darah menstruasi. Kemudian fase folikuler. Pada fase ini dimulai dari hari pertama menstruasi dan berlanjut hingga masa ovulasi. Pada fase ini folikel di ovarium mulai berkembang di bawah pengaruh hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan estrogen, di mana salah satu folikel menjadi dominan dan memproduksi estrogen untuk mempersiapkan endometrium. Kemudian pada masuk fase ovulasi, di mana sekitar hari ke-14. Pada fase ovulasi ini pada pertengahan siklus, di mana folikel yang matang melepaskan sel telur dari ovarium ke dalam tuba fallopi, di mana ovulasi dipicu oleh lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone dan estrogen. Kemudian ialah fase luteal, di mana fase luteal ini dari hari ke-15 sampai dengan hari ke-28, di mana fase luteal juga merupakan fase setelah ovulasi, yang dimana folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum yang memproduksi progesteron dan estrogen untuk mempersiapkan endometrium menerima implantasi embrio jika pembuahan terjadi. Jika tidak ada pembuahan, maka corpus luteum akan menyusut yang menyebabkan penurunan kadar hormon dan memicu menstruasi berikutnya. Yang selanjutnya ialah fase menopause, di mana fase ini merupakan periode dalam kehidupan wanita yang menandai akhir dari siklus menstruasi dan kemampuan reproduksi.
Terdapat 3 fase. Yang pertama ialah berlangsung selama 3-5 tahun sebelum fase menopause, di mana terjadinya penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengakibatkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Yang kedua adalah fase menopause, di mana berhentinya siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, dan selanjutnya ialah fase pasca menopause, di mana berlangsungnya setelah 12 bulan tanpa menstruasi. Adapun hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita ialah yang pertama ada estrogen, di mana estrogen ini bersumber dari ovarium ataupun pada plasenta selama kehamilan, dan juga diproduksi dalam jumlah kecil oleh kelenjar adrenal, di mana memiliki peran mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual sekunder, menebalkan lapisan endometrium, mengatur siklus menstruasi, dan mempengaruhi kesehatan tulang. Yang kedua adalah progesteron, di mana bersumber dari ovarium ataupun corpus luteum dan juga plasenta selama kehamilan, yang memiliki peran mempersiapkan endometrium untuk implantasi embrio, mengatur siklus menstruasi, dan menstabilkan endometrium selama kehamilan. Selanjutnya ialah luteinizing hormon atau LH, bersumber dari kelenjar pituitary anterior, yang memiliki peran sebagai menginduksi ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel yang matang dan merangsang corpus luteum untuk memproduksi progesteron. Selanjutnya ialah ada follicle stimulating hormone atau FSH, di mana bersumber dari kelenjar pituitary anterior dan memiliki peran merangsang perkembangan folikel di ovarium dan produksi estrogen, dan juga FSH juga berperan dalam maturasi sel telur. Selanjutnya ialah gonadotropin releasing hormone atau GnRH, di mana bersumber pada hipotalamus yang memiliki peran sebagai mengatur pelepasan FSH dan juga LH dari kelenjar pituitary dengan merangsang produksi hormon-hormon tersebut. Kemudian adalah prolaktin, di mana prolaktin ini bersumber pada kelenjar pituitary anterior yang memiliki peran sebagai mendorong produksi susu di kelenjar payudara setelah melahirkan dan dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Adapun beberapa gangguan dari sistem reproduksi wanita ialah yang pertama endometriosis, di mana terjadi ketika jaringan endometrium atau lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim seperti pada ovarium, saluran tubuh ataupun organ panggul lainnya. Adapun gejala yang terjadi ialah nyeri menstruasi yang hebat, gangguan reproduksi, ataupun bisa terjadinya infertilitas. Kemudian adalah polycystic ovarium syndrome, di mana terdapat gangguan hormon yang menyebabkan ovarium menghasilkan lebih dari satu folikel yang tidak matang. Maka gejala yang timbul bisa terjadinya haid yang tidak teratur, rambut yang tumbuh di wajah, dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Ada juga HIV atau AIDS, kanker serviks, dan juga gangguan menstruasi seperti tidak terjadinya menstruasi ataupun nyeri hebat saat menstruasi atau dysmenorrhea. Berikut merupakan referensi dari mind mapping yang telah saya buat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas waktu dan perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun salah dalam penyebutan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.